Aspal Jakarta serasa meleleh di bawah terik matahari sore. Duduk di atas alas kardusnya, Dewi memandangi arus mobil dan motor yang tak henti-hentinya. Sebuah simfoni hiruk-pikuk yang menjadi lagu pengantar tidurnya setiap hari. Di seberangnya, fasad kaca sebuah restoran mewah memantulkan gambaran terdistorsi dari kekacauan jalanan, melindungi para pelanggannya yang kaya raya dalam gelembung pendingin ruangan dan hak istimewa. Tiba-tiba, sebuah ketegangan yang nyata memecah kebisingan sekitar. Seorang pemuda elegan, Budi, berlutut di hadapan seorang wanita rupawan, Ratna. Di tangannya yang gemetar, sebuah kotak beludru terbuka memperlihatkan cincin yang berkilauan. Ratna, mulainya suaranya penuh emosi yang meluap. Tahun-tahun terakhir bersamamu adalah segalanya bagiku. Maukah kau menikah denganku? Ratna tidak menatap Budi, melainkan cincin itu. Sebuah cibiran menghiasi bibirnya yang terpoles sempurna. Ini pernyataan besarmu. Semburnya cukup keras hingga para pejalan kaki berhenti. Budi, seriuslah. Kau benar-benar pikir aku akan memakai ini? Kalau kau bahkan tidak mampu membeli cincin minimal 75 juta rupiah, bagaimana kau akan merawatku seumur hidup kita? Tidak. Jawabannya tidak. Setiap kata adalah tamparan. Wajah Budi berubah dari harapan menjadi tak percaya, lalu menjadi malu yang membakar. Ia bangkit, tinjunya terkepal. Ratna memunggunginya dan memanggil taksi, seolah sudah melupakannya. Dikuasai oleh gelombang amarah dan kesedihan, Budi mencabut cincin itu dari kotaknya dan melemparkannya ke jalan dengan teriakan frustrasi. Cincin perak kecil itu melayang dan mendarat dengan denting di trotoar. Hanya beberapa sentimeter dari Dewi. Ia menahan napas, meraihnya, dan mengangkat kepala. Budi berjalan seperti robot menuju mobilnya. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari. Mas, tunggu. Ia sudah terkulai di kursi pengemudi. Dewi mengetuk kaca jendela dengan lembut. Budi menurunkannya, wajahnya hancur. Cincin Anda, Mas, katanya sambil mengulurkan telapak tangannya. Sebuah tawa tanpa kegembiraan keluar dari mulut Budi. Simpen saja, jual saja. Aku membayarnya 15 juta. Lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak menginginkannya lagi. Tidak, jawab Dewi tegas, menggelengkan kepala. Kemarahan akan berlalu, tapi penyesalan karena membuangnya akan tetap ada. Ini milik Anda. Budi menatapnya, tercengang. Gadis ini, yang tidak punya apa-apa, baru saja mengembalikan kekayaan kecil kepadanya hanya karena prinsip. Tersentuh hingga ke lubuk hatinya yang hancur, ia mengambil cincin itu. Terima kasih, bisiknya. Siapa namamu? Dewi. Budi. Ia mengeluarkan dompetnya dan mengambil segepok uang kertas yang ia berikan padanya. Ini bukan belas kasihan. Ini ucapan terima kasih atas kejujuranmu. Gunakan dengan baik. Sebelum ia sempat protes, Budi sudah menyalakan mesin dan menghilang dalam lalu lintas, meninggalkan Dewi dengan awal dari sebuah kehidupan baru di tangannya. Keesokan paginya, saat fajar, ketika Jakarta masih terlelap, Dewi sudah berada di pasar induk. Uang dari Budi adalah sebuah tanggung jawab, bukan rezeki nomplok. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan tekad yang kuat, ia menawar beberapa peti jeruk segar. Kemudian, di sudut pasar, ia menemukan sebuah pemeras jeruk manual bekas dan setumpuk gelas plastik. Rencananya sederhana, bukan menjual buah, tapi menjual kesegaran. Ia mendirikan lapak kecilnya di dekat sebuah kompleks perkantoran. Pelanggan pertama curiga, tetapi senyumnya yang tulus dan segelas jus jeruk segar yang ditawarkan kepada orang skeptis pertama membuahkan hasil. Tak lama kemudian istirahat jam 10 pagi menjadi waktu jus Dewi. Ia belajar nama-nama pelanggan, mengingat pesanan mereka dan usaha kecilnya pun berkembang pesat. Seminggu kemudian, sebuah sedan hitam berhenti. Budi turun, dengan senyum di bibirnya. Sekarang jus jeruk segar. Kau penuh kejutan, Dewi? Harus bertahan hidup, Mas.
jawabnya sambil menuangkan segelas untuknya. Ia menjadi pelanggan setianya. Setiap hari ia mampir, dan percakapan mereka beralih dari cuaca ke topik yang lebih dalam. Ratna menelpon, curhatnya suatu sore. Dia minta maaf, katanya dia panik. Dan Anda percaya padanya? Tanya Dewi lembut. Budi mengangkat bahu, pandangannya kosong. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Rasanya hampa. Semuanya terasa hampa. Dewi tidak berkata apa-apa, ia menuangkan segelas jus lagi untuknya, dalam diam. Terkadang teman terbaik adalah yang tahu kapan harus diam. Bagi Budi, kehadiran yang hening dan segelas jus segar itu lebih menenangkan daripada semua kata maaf yang mungkin diucapkan Ratna. Suatu malam, Budi datang ke lapak Dewi jauh setelah tutup. Wajahnya muram. Bosku, Pak Hartono mengadakan pesta besar untuk ulang tahun perusahaan. Dia bersikeras agar aku membawa tunanganku. Ia mengusap rambutnya dengan lelah. Ratna mengaku sedang bepergian, tapi dia terus menelponku untuk meminta uang. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pada saat itulah, di bawah cahaya redup lampu jalan, ia melihat memar keunguan di tulang pipinya dan luka gores di lengannya. Dewi, apa yang terjadi padamu? Suaranya berubah, menjadi keras. Ia mencoba menyembunyikannya. Bukan apa-apa, preman, mereka mengambil uang hasil kemarin. Dan kau berencana tidur di sini malam ini. Lagi. Tidak, cukup sudah. Kau kemasi barang-barangmu, kau ikut denganku. Mas, saya tidak bisa. Ini bukan pertanyaan Dewi, ini pernyataan. Apartemennya bersih, impersonal, tempat perlindungan seorang pria yang terlalu banyak bekerja. Ia menunjukkan kamar tamu padanya. Kau tinggal di sini selama yang kau butuhkan. Keesokan harinya, untuk membuatnya melupakan serangan itu, ia membawanya ke sebuah pusat perbelanjaan yang besar. Saat mereka melewati sebuah butik mewah, Budi membeku. Di dalam, Ratna terkikik bergelayut di lengan Pak Hartono. Bos Budi itu menyerahkan sebuah tas tangan yang harganya mungkin lebih mahal dari pendapatan Dewi selama sebulan. Pemandangan itu begitu jelas dan kotor. Itu bukan cinta, itu transaksi. Budi tidak berteriak. Ia tidak membuat keributan. Rasa dingin yang menusuk menyelimutinya. Ia dengan lembut meraih lengan Dewi dan membimbingnya menjauh dari etalase. Sekarang, aku tahu apa yang harus kulakukan, katanya dengan suara tanpa emosi. Dan di matanya, Dewi tidak lagi melihat kesedihan, melainkan tekad baja. Ballroom Hotel Bintang 5 berkilauan dengan ribuan cahaya. Itu adalah puncak dari dunia bisnis Jakarta. Sebuah dunia senyum yang diperhitungkan dan jabat tangan yang penuh kepentingan. Pak Hartono bertahta di tengah, dengan Ratna di lengannya, gemerlap dalam gaun penuh payet yang meneriakkan harganya. Lalu, pintu besar terbuka dan keheningan relatif pun terjadi. Budi masuk tanpa celah dalam setelan jas gelap. Tapi bukan dia yang menarik perhatian, melainkan wanita di lengannya. Dewi, dalam gaun biru malam yang kesederhanaannya menawan, melangkah maju dengan keanggunan dan martabat yang mengalahkan semua berlian di ruangan itu. Dia bukan pengemis, dia bukan pedagang kaki lima. Malam ini, dia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Mereka melintasi ruangan, bisik-bisik mengikuti mereka seperti ombak. Mereka berhenti di depan pasangan raja dan ratu itu. Budi, wajah Ratna membeku, sebuah topeng keheranan dan kemarahan. Apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa ini? Selamat malam Ratna, selamat malam Pak Hartono, kata Budi dengan suara tenang yang terdengar jelas dalam keheningan. Pak, Anda bersikeras ingin bertemu dengan tunangan saya. Saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Ratna tidak pernah menjadi tunangan saya, hanya sebuah kesalahan penilaian yang sangat mahal. Ia menoleh ke Dewi, matanya kini hanya tertuju padanya. Tunangan saya yang sesungguhnya, ini dia. Keterkejutan itu total. Wajah Pak Hartono berubah ungu, Ratna membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Seorang wanita
Lanjut Budi, suaranya dipenuhi emosi yang tulus. Yang mengajariku bahwa nilai seseorang tidak diukur dalam rupiah, tetapi dalam kejujuran, keberanian, dan kebaikan. Seorang wanita yang ketika ia tidak memiliki apa-apa, memberiku segalanya. Dan di sana, di bawah lampu kristal dan di depan para elit kota, Budi berlutut di hadapan Dewi. Ia mengeluarkan cincin kecil itu, cincin yang sama yang memulai semua cerita ini. Dewi, aku mungkin tidak punya 75 juta rupiah untuk kusematkan di jarimu malam ini, tapi aku menawarkanmu hidupku, rasa hormatku, dan seluruh cintaku. Maukah kau menikah denganku? Air mata hening yang mengalir di pipi Dewi adalah satu-satunya jawabannya. Ia mengangguk, tidak bisa berbicara. "Ya," bisiknya akhirnya. Saat Budi menyelipkan cincin itu ke jarinya, tepuk tangan pertama yang ragu-ragu pecah, lalu yang lain, hingga seluruh ruangan yang senang dengan drama seperti dongeng ini memberi mereka tepuk tangan meriah. Dipermalukan, hancur, Ratna dan Pak Hartono kini hanyalah patung lilin di pesta mereka sendiri. Bergandengan tangan, Budi dan Dewi memunggungi mereka dan berjalan menuju pintu keluar, bukan sebagai pemenang, tetapi hanya sebagai dua orang yang baru saja menemukan tempat mereka di dunia, berdampingan satu sama lain.